Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswi Fani Fadila Surya, NIM 19005054, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Baiklah, pada review video kali ini, bidang garapan yang akan kita bahas yaitu konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kita akan membahas bagaimana pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut pemimpin, dan bisa juga kita sebut sebagai leadership. Teori-teori yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin ini ada 3 teori yang mendasarinya. Teori pertama kita menyebutnya yaitu teori genetis, di mana teori ini mengindikasikan pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan dilahirkan, dibentuk menjadi pemimpin yang memang sudah ada sejak dia dilahirkan. Artinya bahwa seseorang yang lahir atau ketika seseorang lahir itu diyakini bahwa akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, meski tidak semua orang memiliki sifat itu. Yang kedua dalam teori genetis ini adalah adanya kondisi di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin. Seperti turunan raja, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri, jika suatu rumah sudah memenuhi syarat, maka takdirnya akan menjadi seorang raja. Ini namanya garis keturunan dilihat dari teori genetis. Teori yang kedua yaitu teori sosial. Ini dinyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lain tidak dilahirkan, didesain, direncanakan, sehingga mau tidak mau akan muncul satu kondisi seseorang siap untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua yang diyakini oleh teori sosial adalah siapapun orangnya, apapun kelasnya, dari manapun dan garis keturunan dari manapun, siapapun mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya, selagi mampu mempersiapkan diri, selagi mau memperkaya diri, memunculkan, mendesain, mengelola, menata, atau menambah kemampuan, maka suatu saat dia juga bisa menjadi seorang pemimpin yang dapat memimpin suatu lembaga atau yang lain-lain. Baiklah, muncul yaitu ada teori ketiga, di mana teori yang ketiga ini adalah teori ekologi. Adalah kombinasi dari kedua teori tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Apalagi sadar suatu saat kelak dia membentuk, menyempurnakan, menambah skill kemampuan, wawasan pendidikan, dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Artinya satu garis genetis saja itu tidak membuat seseorang layak menjadi seorang pemimpin. Kesempurnaan seseorang pemimpin jika memiliki sifat lahir yang kemudian disempurnakan secara harfiah dan dipercayai oleh teori ekologi ini.
Jadi, dengan sadar kita memiliki sifat-sifat yang kita bawa sejak lahir. Dengan sadar pula kita untuk membenahi dan menyempurnakan skill itu. Konsep dari kepemimpinan atau pengertian dari kepemimpinan dari sudut pandang ahli atau beberapa pakar dari bidang manajemen pendidikan. Kita akan coba membahas menurut Hotwitty, menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang diinginkan bersama atau lembaga. Orang yang dipimpin agar bisa diajak bekerja sama melakukan tujuan yang diinginkan secara bersama atau lembaga. Kalau di Indonesia kita mengambil pendapat dari Siagian dan Sutarto. Ini merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi orang lain dalam suatu situasi tertentu agar mereka bisa bekerja sama agar bisa melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat yang sangat lama terkait dengan kepemimpinan apa yang dijelaskan oleh Terry dan juga Franklin G. Moore. Franklin G. Moore mengatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya prinsipnya adalah hubungan yang erat yang ada pada diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang yang dipimpin secara bersama-sama dan sadar tugas untuk menyelesaikan suatu hal yang diharapkan. Franklin G. Moore menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan, satu skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi kita simpulkan yang namanya kepemimpinan itu adalah skill kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, orang yang dipimpin, untuk melakukan sesuatu hal dalam konteks pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan bersama atau lembaga. Muncul pertanyaan yaitu syarat menjadi seorang pemimpin, di mana syaratnya banyak, tetapi secara teori kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul, apakah di berbagai buku, jurnal, artikel terkait dengan kepemimpinan dalam beberapa konsep. Misalnya secara umum, dalam konsep kepemimpinan ada 3. Dalam konteks ini, syarat kepemimpinan itu dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama kekuasaan. Selanjutnya, kekuasaan adalah satu otoritas atau legalitas yang memiliki wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, kemudian menggerakkan bawahannya untuk melakukan sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas yang diberikan. Kewibawaan itu adalah kelebihan, yang kedua yaitu prinsipnya kewibawaan. Itu adalah kelebihan, keutamaan seseorang sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Ada faktor X yang menjadikan seseorang mengikutinya dan patuh terhadap apa yang disampaikannya. Yang ketiga prinsipnya yaitu kemampuan, di mana kemampuan itu sumber daya dari kekuatan, termasuk kecakapan secara teknis, sosial, dan skill lain yang kemudian dipenuhi dan dimiliki seseorang yang melebihi orang sekitarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu pendapat James dalam syarat menjadi kemampuan, yaitu di mana pendapat James Ely dalam jurnalnya menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak dan tidak dimiliki oleh banyak orang di sekitarnya. Kemampuan itu lebih seperti kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan cara kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan dan menganalisisnya. Yang kedua adalah terkait dengan prestasi. Yang berhak menjadi pemimpin itu orang yang memiliki prestasi yang mampu dari orang lain. Baiklah, selanjutnya itu secara edukasi, mereka memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih dari orang lain untuk mengelola sumber daya yang ada di sebuah lembaga.
Yang ketiga terkait dengan tanggung jawab. Ada keberanian, ketekunan, kemandirian, kreativitas, dan berbagai hal yang sebenarnya, kalau harus disimpulkan, adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan segala hal yang sempurna, tapi ada tuntutan bagi seseorang pemimpin adalah orang-orang yang dipandang dibanding orang yang dipimpin. Yang terakhir adalah status, kedudukan sosial ekonomi saat ini, soal partisipasi aktif. Seluruh syarat baik menjadi manusia terpilih itu harus dimiliki oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin. Menjadi pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah. Baiklah, kita masuk ke dalam ciri-ciri dari pemimpin yang baik. Menurut Garungan Double Unique Garungan, ada satu titik indikasi bahwa seseorang itu memiliki ciri-ciri yang baik. Untuk menjadi seorang pemimpin itu, alat ukurnya ada. Dia menangkap dalam beberapa hal, dalam 3 hal yang sebagai ciri utama sehingga kita bisa melihat seseorang yang menjadi pemimpin. 1. Pemimpin yang mampu melihat atau merasakan berbagai gejala, mengerti berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat dengan hubungan sehari-hari dalam konteks sosial. Jadi kita tidak serta-merta menerima, tapi harus bisa didesain kemudian membuat satu kesimpulan yang menghasilkan satu kebijakan berdasarkan suatu hal. Yang kedua, seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang cerdas, pintar, intelijensi yang tinggi, karena mereka dibutuhkan itu pemikiran yang matang. Seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dan kebijakan yang bisa dipergunakan nantinya dalam kelompoknya dan lembaganya, jika bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lembaga dan organisasinya. Yang ketiga yaitu keseimbangan emosi. Seorang pemimpin harusnya orang yang stabil secara emosi, tidak mudah emosi, tidak membuat ribut. Seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang memiliki stabilitas emosi yang sangat baik. Ini yang mengindikasikan seseorang dipandang sebagai pemimpin yang baik dari 3 ciri, mulai dari penglihatan sosial, kecakapan berpikir abstrak, dan yang ketiga kestabilan emosi. 3 indikasi ini bisa dijadikan teropong apakah pemimpin ini bisa dijadikan seseorang yang layak untuk menjadi pemimpin yang baik dan menjadi pemimpin yang baik bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya. Ada juga istilah pemimpin formil dan informil. Dalam masyarakat kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan, seperti pemimpin negara, agama, seminar, dan sebagainya, dan juga pemimpin rumah tangga. Jenis pemimpin ini dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok, yaitu kepemimpinan formil dan yang kedua kepemimpinan informil. Baik, kita akan membahas satu persatu dari 2 kelompok ini. Yang pertama yaitu pemimpin formil. Pemimpin formil adalah orang yang dalam organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya secara resmi. Formil untuk memangku satu jabatan atau satu dudukan dalam satu struktur organisasi yang jelas, dengan segala hak, dengan segala kewajiban untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Ciri-ciri pemimpin formil ini, pada statusnya dia ditunjuk oleh yang berwenang. Secara garisnya dia ditunjuk yang cirinya adalah mempunyai dukungan atau memperoleh dukungan dari lembaga formil dan atasannya. Yang ketiga, harus memenuhi berbagai persyaratan formil. Kemudian ada penerimaan sertifikat, dan selanjutnya ada kenaikan pangkat dan jabatan dapat dimutasikan dengan berbagai hal lain yang menjadi syarat-syaratnya. Kelompok yang kedua yaitu kita akan membahas tentang pemimpin informil, di mana pemimpin informil ini adalah seseorang yang secara tidak resmi ditunjuk, diangkat sebagai pemimpin.
Tetapi yang jelas ini adalah salah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan kelebihan. Kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin, mereka mempengaruhi secara psikis kelompok dan banyak kelompok orang-orang di sekelilingnya. Ciri-ciri dari pemimpin informal ini adalah satu, masyarakat atau kelompok, bahkan lebih besar dari suatu lembaga itu mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta diakui sebagai pemimpin. Artinya ada pengaruh yang luar biasa, pengaruh personal yang membuat mereka diterima dan juga diakui. Yang kedua, tidak ada layaknya seperti pemimpin formal, pengangkatan secara resmi bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin, serta merta label kepemimpinan itu di pundaknya. Orang yang bersangkutan tanpa diminta label itu melekat pada dirinya. Yang ketiga, tidak semua manusia di muka bumi itu dimutasikan kepemimpinan yang didapatkannya. Jika melakukan kesalahan, tidak ada sanksi hukum, tetapi mereka kehilangan kepercayaan. Dan ciri yang keempat, tidak mendapatkan balas jasa secara material. Ada istilah pemimpin, ada istilah kepala, yang mana kita anggap sebagai leadership yang kita bahas, dan bagaimana membedakan keduanya, atau justru sama antara kepala dengan pemimpin. Antara kepala dan pemimpin di tengah masyarakat kita secara umum sering dianggap relatif sama, dengan istilah yang berbeda. Kepala itu adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor atau jabatan, kemudian tanggung jawab terhadap beban tugas yang dihadapinya. Anak buah biasanya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh atasan dengan cara dan waktu yang ditentukan. Apabila seorang kepala ingin berhasil, maka dia harus bekerja secara baik. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang dipilih kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu yang dibandingkan yang lain. Selanjutnya ada satu tugas yang diberikan untuk orang lain. Memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kelancaran tugas, untuk diberikan hak kepada yang bersangkutan yang kita sebut sebagai leadership tadi, dibandingkan dengan kelompok lain, bahwa hak istimewa itu memang dimilikinya karena mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki anak buah dan memiliki orang yang dipimpin. Dan kepala dan pemimpin itu dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkannya secara prinsip. Kedua hal ini merupakan satu tugas yang diemban oleh keduanya, tetapi perbedaannya kepala itu diangkat oleh instansi atau lembaga tertentu, sedangkan pemimpin tidak diangkat tetapi dipilih oleh mereka yang terlibat, justru mereka yang sekarang menjadi karyawan atau anak buahnya. Yang kedua itu kepala, kekuasaannya berasal dari peraturan dan kekuasaan atasan, sedangkan pemimpin menurut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Ketiga, itu cirinya kepala tanggung jawabnya ke atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan juga, bersedia dan bertanggung jawab kepada mereka yang dipimpin. Pendekatan kepemimpinan ini dapat kita lihat yaitu pendekatan sifat, di mana pendekatan sifat ini diawali dari satu pemikiran yang kita sebut sebagai hereditary dan faktor turun-temurun. Selanjutnya yaitu pendekatan kepemimpinan, di mana yang pertama pendekatan sifat diawali dari satu pemikiran yang kita sebut sebagai hereditary, yaitu faktor turun-temurun. Namanya pemimpin itu didasarkan pada garis keturunan, kemudian dikembangkan dengan teori baru. Dan psychokarakteristik theory, di mana
Timbul satu statement kepemimpinan itu diciptakan dengan latihan. Jadi setiap orang punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Memiliki sifat yang baik untuk menjadi seorang pemimpin. Sifat itu ketakwaan dan cerdik, sehat jasmani. Yang kedua yaitu pendekatannya yaitu pendekatan perilaku, di mana pendekatan perilaku ini adalah satu konteks keberhasilan seseorang. Yang dimaksud di sini adalah kegagalan dan keberhasilan seseorang dilakukan oleh gaya mereka bersikap dan bertindak dalam mengambil kebijakan selama proses memimpin. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kontinensi, di mana untuk mengurus satu organisasi butuh paralel tunggal. Yang keempat yaitu pendekatan terpadu, di mana pendekatan terpadu ini adalah adanya kesamaan dari berbagai macam teori kepemimpinan yang dipadukan, mencari analisis dari berbagai macam masalah yang terjadi. Baiklah, sekian review video dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.